Assalamualaikum. Kalau sekedar belum tahu, belum paham, itu menyimak sharingnya Dr. Jason Fung aja bisa selesai tuh. Habis itu terus dipraktekin. Bagian tersulit dari melangsingkan tubuh, bagian tersulit dari ngatasin masalah trigliserid gula darah, itu kalau udah terlanjur keterjang kecanduan makan. Sekarang nggak ada teknologinya untuk ngatasin itu kalau menurut para penemunya, tapi nggak sederhana itu juga sih, nanti kita obrolin. Obat yang viral di luar sana yang namanya Ozempic. Nah, obat yang namanya Ozempic tadi digembar-gembar di luar sana, sama yang bikin merupakan hasil karya teknologi biotek terkini yang spektakuler, yang bisa nyetop sisi kecanduan makannya itu. Dia digembar-gembar bisa meredam bagian yang paling sulit diredam. Kedengarannya ini menjanjikan ya, tapi nanti ada sisi jeleknya juga. Tantangan kehidupan tuh emang kayak gitu. Kalau mau semuanya serba mudah, itu kalau adanya di surga sana tuh. Tapi selama masih di dunia ya nggak bisa segitu enaknya. Tapi sebelum bicara sisi jeleknya, gimana sih logika kerjanya si obat Ozempic ini? Bisa dibilang Ozempic itu merupakan bentuk sintetis dari GLP-1 atau pemicunya, boosternya dari GLP-1. Dan GLP-1 itu merupakan penyetopnya hasrat makan ugal-ugalan yang lebih pakem daripada sekedar hormon kenyang atau hormon leptin. Kalau leptin itu cuma bisa pakem menyetop selera makan buat mereka yang normal, yang sensitif sama keberadaan leptin. Begitu leptin meninggi, udah selesai, males untuk makan apa-apa lagi. Tapi buat yang kebal sama efek leptin, resisten leptin, bodo amat. Leptin udah kenceng pun, wal-wal aja terus. Serasa nggak ada kenyang-kenyangnya walaupun udah ngabisin sebakul. Nah, syukurlah Allah Maha Pemurah. Selain leptin, masih ada lagi rem darurat yang lebih pakem, yang namanya GLP-1 itu tadi. GLP-1 atau panjangnya Glucagon-like Peptide 1, alias kalau di Indonesia kan kira-kira peptida 1 mirip glukagon, itu merupakan hormon yang muncul di perut setelah kita makan. Makin tinggi levelnya, makin hilanglah selera makan kita, makin bener ogah untuk makan lebih lanjut. GLP-1 ini ngegas proses-proses peredaman gula darah. Dia juga memperlambat pengosongan makanan di saluran cerna. Dia juga ngencengin rasa malas makan di otak secara langsung. Dia juga menormalisir sensitivitas leptin, sehingga pada ujungnya bisa berperan penting untuk meredam diabetes dan obesitas. Cuma masalahnya, orang tertentu yang gut microbiome-nya udah kepelintir, itu produksi GLP-1-nya menurun ke kelas zong. Orang lain makan sepiring GLP-1-nya langsung melejit, terus ngerem secara pakem. Kalau yang zong ini habis 3 piring ibaratnya, GLP-1-nya baru naik dikit aja dan nggak terlalu ngerem selera makan. Untuk mengatasinya, itu kalau cara alami ya fasting atau persisnya kalau kata dokter Mindy Pels, gut reset fasting, yaitu buat yang mampu ke arah situ. Tapi kelompok yang udah parah, ya Allah, jangankan gut reset fasting ya yang 20 sekian jam, puasa Ramadan yang kelas ringan aja, itu bisa selalu bolong-bolong setiap tahun tuh, kalah sama anak-anak kecil. Nah, untuk kalangan inilah terus tercipta obat kekinian yang secara generiknya disebut semaglutide, atau populernya di Amerika sana dibilang Ozempic itu kalau yang dosis biasa, atau kalau yang dosis tinggi Wegovy. Ya ini GLP-1 reseptor agonis gitu ya, atau booster GLP-1 lah gitu gampangnya. Di Amerika ini dianggap obat yang spektakuler untuk anti diabetes dan anti obesitas dan untuk pengendalian berat badan, yang tipikalnya itu ya disuntikkan gitu ke pasien seminggu sekali atau sekitar itu. Nah, kalau kena obat ini, makan dikit aja itu level GLP-1 di tubuh kita langsung shoot melenting tinggi dan udah orangnya terus males makan. Dengan cara itulah kecanduan makan bisa keredam, pada ujungnya nanti diabetes dan obesitas, kelebihan berat badan berangsur-angsur akan menyingsing. Tentunya ini bukan obat yang bisa dibeli di warung sebelah seperti puyur masuk angin. Pengaplikasiannya harus diawasi profesional. Dan untuk lebih efektifnya, mestinya ini dikombinasi dengan perbaikan pola hidup, anti mager, anti stres, diatur lagi tata diet, dan seterusnya. Kayak gitu. Dampak obat ini apa sih? Ada sejumlah kasus, hasilnya itu spektakuler. Banyak yang hasilnya wow, bingits. Makanya obat ini terus jadi sering diomong-omongin di luar sana.
happy ending lah ini jadinya, yaitu kalau menurut gembar-gembornya si pembikin obat dan yang sukses-sukses tadi itu. Nah, tapi hanya pikiran manusia kan ya, tentu ada kelemahannya. Dan kalau nggak hati-hati, urusan bisa panjang. Efek samping jangka pendek tentu ada ya, untuk beberapa orang bisa terus ada gangguan ini itu, entah gampang muntah, gampang diare, mual, tapi itu relatif kecil lah ya. Sedangkan yang utama, dalam pemakaian jangka panjang, dia itu tidak saja menggerus lemak tubuh, tapi sekalian dia akan melemahkan otot-otot dan badan kita keseluruhannya. Jadi, orang itu nggak boleh keranjingan sama obat beginian. Padahal ya, di sisi lain, kalau obat ini belum apa-apa terus di-stop, sementara kebiasaan buruknya belum sepenuhnya hilang, amat bisa terjadi, orangnya terus balik obesitas lagi, balik ke pola jelek lagi, dan seterusnya ujungnya sia-sia. Silakan aja jadinya ini direnungkan, terutama dokter nih, mestinya kalau mau nimbang-nimbang obat beginian, yaitu dokter yang ahli beneran, dan bukannya dokter yang kelas biasa-biasa. Hal konyol nih yang banyak terjadi di Amerika, itu orang yang ikut-ikutan. Sebenarnya dia nggak diabetes, nggak terlalu obesitas juga, sekedar cuma gemuk dikit, dia nekat pakai Ozempic tanpa konsultasi dokter atau konsulnya sama dokter yang dokter jalanan. Nah, begitu terjadi pelemahan otot tadi, baru deh heboh. Salah sendiri sih kalau yang kayak gitu ya. Kendala lainnya lagi ini tentunya ya, kalau diabetesnya udah komplikasi kemana-mana, si obat nggak bisa nolong juga, dan bahkan nggak boleh dipakai juga pada kasus tertentu. Oke lah, kali ini pendek aja dulu ya. Segini dulu. Terima kasih.